perkenalkan, saya Utara dari Setia dengan NIP 012. Saya Elia Putri dengan NIP 074. Saya Firisnya Aulia Putri dengan NIP 18. Kami berasal dari kelas PKIA, Prodi Bimbingan Konseling Islam, UIN Imam Bonjol Padang. Baik, kali ini kami akan membahas materi mengenai masa dewasa akhir yang akan memenuhi tugas mata kuliah psikologi perkembangan. Akan dibahas pada video berikut ini. Jangan lupa ditonton ya! Teman-teman tahu nggak apa itu masa dewasa akhir? Masa dewasa akhir ini juga bisa disebut sebagai masa penutupan dalam rentang hidup seseorang. Selanjutnya yaitu prinsip pada masa usia dewasa akhir. Di antaranya yaitu perubahan fisik, kognitif, dan emosional adalah bagian alami dari proses penuaan. Prinsip yang kedua yaitu peran lingkungan dan dukungan sosial sangat penting dalam menghadapi tantangan lansia. Dan prinsip terakhir yaitu pengelolaan kesehatan fisik, spiritual, dan sosial membantu kualitas hidup. Masa usia dewasa akhir memiliki ciri-ciri diantaranya yang pertama yaitu adanya periode penurunan fisik dan psikologis. Yang kedua yaitu perbedaan individu dalam aspek penuaan. Yang ketiga adanya stereotip mengenai usia lanjut. Ciri yang keempat yaitu sikap sosial terhadap usia lanjut. Yang kelima yaitu mempunyai status kelompok yang minoritas. Dan yang keenam adanya perubahan peran. Dan yang ketujuh penyesuaian diri dan yang buruk. Yang ketujuh penyesuaian diri yang buruk hingga adanya keinginan untuk kembali ke masa muda. Adapun tugas perkembangan fisik pada masa usia dewasa akhir ini yang pertama yaitu daya ingat, yang kedua yaitu indera penglihatan atau mata, yang ketiga yaitu indera pendengaran atau telinga, yang keempat yaitu indera peraba, yang kelima yaitu perubahan kesehatan, yang keenam yaitu daerah bagian kepala, yang ketujuh yaitu daerah bagian tubuh, dan yang kedelapan yaitu daerah persendian. Adapun tahapan perkembangan fisik pada masa usia dewasa akhir ini yang pertama yaitu ada penurunan sistem sensorik. Yang kedua yaitu perubahan pada sistem muskuloskeletal. Selanjutnya yaitu penurunan sistem kardiovaskular. Yang keempat perubahan sistem pernapasan. Yang kelima penurunan sistem saraf dan fungsi otak. Yang keenam perubahan sistem pencernaan dan metabolisme. Yang ketujuh penurunan sistem imun. Yang kedelapan ada perubahan kulit dan warna rambut. Selanjutnya yaitu perubahan pada fungsi reproduksi. Terakhir yaitu penurunan energi dan daya tahan tubuh. Selanjutnya yaitu tugas perkembangan kognitif pada masa usia dewasa akhir. Yang pertama ada stimulasi otak melalui aktivitas seperti membaca, diskusi, dan bermain puzzle. Yang kedua ada menjaga kesehatan mental melalui koneksi sosial. Yang ketiga pengembangan makna hidup. Terakhir adaptasi dan kreativitas. Adapun tahapan perkembangan kognitif pada masa usia dewasa akhir yang pertama yaitu penurunan daya ingat dan kecepatan berpikir. Yang kedua yaitu keterbatasan konsentrasi. Yang ketiga yaitu kebijaksanaan dan intuisi meningkat. Adapun tugas perkembangan sosial emosional pada masa usia dewasa akhir yang pertama yaitu memperkuat hubungan keluarga dan sosial. Yang kedua yaitu mengembangkan spiritualitas untuk menghadapi keterbatasan hidup. Yang ketiga yaitu mengelola rasa kesepian dan ketergantungannya secara sehat. Tahap ini terbagi menjadi tiga, yaitu tahap menghadapi kehilangan pasangan hidup atau teman dekat. Dan yang keduanya adanya tahap mencari makna hidup di usia lanjut. Dan yang ketiga adalah tahap penyesuaian diri dengan peran seperti kakek atau nenek. Selanjutnya yaitu penyesuaian pribadi dan sosial. Pada penyesuaian diri pada lanjut usia adalah kemampuan seseorang untuk menghadapi tekanan akibat perubahan fisik maupun psikologis yang dialaminya. Dan kemampuan seseorang dalam menyelaraskan diri dengan tuntutan dari lingkungan. Selanjutnya itu tahap penyesuaian pekerjaan dan keluarga. Tahap ini pada tahapan perkembangan akhir menurut pekerjaan. Tahap ini kita dapat melakukan atau menyesuaikan diri dengan masa pensiun, atau bisa dengan mencari aktivitas pengganti yang lebih bermakna. Dan pada tahap keluarga, di dalam keluarga ini kita perlu menyesuaikan peran kita sebagai orang tua, dari anak ataupun kakek. Dengan cara memelihara hubungan baik antara keluarga termasuk dengan cucu. Selanjutnya adalah agama. Agama dapat memenuhi kebutuhan psikologis pada orang-orang lanjut usia. Agama ini sangat membantu mereka dalam menghadapi kematian yang akan datang dan akan menemukan atau membina penghayatan akan makna pentingnya hidup, serta dapat menerima kemunduran yang tidak terelakkan karena usia tinggi.
Dan yang selanjutnya berdoa dan meditasi. Di sini berdoa dan meditasi ini dapat menurunkan insiden kematian pada orang-orang lanjut usia karena dapat mengurangi stres dan mengurangi produksi hormon seperti adrenalin. Dengan berkurangnya hormon stres yang berkaitan dengan jumlah keuntungan kesehatan termasuk meningkatnya sistem kekebalan tubuh.